Hello guys, welcome back to Investigation. Gimana kabar kalian hari ini? Gimana kuliahnya, sekolahnya, atau kerjanya? By the way, hari ini adalah hari yang spesial buat aku. Lebih tepatnya, hari dimana video ini yang sekarang ini kalian tonton nih di-upload. Kenapa? Karena banyak suara guys. Jadi, hari ini adalah hari ulang tahunku guys. Yeay. Makasih ucapannya, makasih ya. Makasih. Nah, untuk memeriahkan hari ulang tahunku ini, aku mau membahas kasus yang spesial juga. Aku mau membahas kasus tentang ulang tahun, kasus yang terjadi pada saat ulang tahun. Yang harusnya ulang tahun itu happy-happy kan, tapi tiba-tiba ada insiden, ada kejadian yang membuat meninggal atau yang lainnya. Jadi kasus yang aku bahas ini ada 3. Yang pertama ada kasusnya Jessica Bagen. Jessica Bagen menghilang pada dini hari pada tanggal 4 Mei 1996. Dia baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-17 di hari sebelumnya dan habis ngunjungin teman sama saudara perempuannya. Dia memutuskan untuk jalan sendiri ke rumahnya, padahal jaraknya cukup jauh untuk berjalan. Di pagi harinya, orang tuanya bangun dan menyadari kalau Jessica tidak ada. Jessica tidak sampai ke rumahnya. Ayahnya pun kemudian melapor ke Sitka Police Department. Nah, Sitka Police Department mengerahkan tim penyelamatnya. Mereka memfokuskan pencariannya di dekat hutan di sekitar Sheldon Jackson College. Dan mereka pun menemukan bajunya. Kurang dari 2 jam setelah itu, mayat Jessica ditemukan sekitar 70 kaki dari jalur sepeda terkubur di area berlubang di bawah pohon yang tumbang. 9 hari setelah Jessica ditemukan meninggal, seorang pria mengaku melakukan pelecehan seksual dan pembunuhan. Meskipun tidak ada bukti fisik yang menghubungkannya dengan kasus Jessica, dia didakwa. Tahun berikutnya dia diadili, tetapi dinyatakan tidak bersalah dari semua dakwaan. Pencarian pembunuh Jessica pun dilanjutkan. Walaupun sudah dilakukan penyelidikan selama bertahun-tahun dan dengan bantuan pasukan polisi Alaska, tetapi tidak membuahkan hasil. Kasusnya tetap belum terpecahkan. Lebih dari 100 orang tersangka dibandingkan DNA-nya, tetapi tidak ada satupun yang cocok. Lalu kasusnya pun menjadi dingin. Pada tahun 2007, kasusnya dibuka kembali. Bertahun-tahun penyelidikan dilakukan, tetapi selalu diakhiri dengan membandingkan DNA tersangka. Para investigator pun dipaksa untuk mencari sudut pandang baru. Lalu pada tahun 2019, Sitka Police Department menggunakan metode baru untuk mencari pembunuhnya. Mereka mengirim DNA yang ditemukan ke Public Genealogy Database yang nantinya akan didapatkan tersangka baru, yaitu Stephen Branch. Setelah diinvestigasi oleh polisi, Branch didakwa dan ditangkap atas pelecehan seksual terhadap gadis remaja lainnya pada tahun 1996. Tetapi kemudian dibebaskan setelah diadili pada tahun 1997. Branch pindah dari Sitka ke Arkansas pada tahun 2010, sehingga pihak berwajib Alaska harus meminta bantuan kepada polisi Arkansas State. Berminggu-minggu, Arkansas State Police gagal untuk mendapatkan sampel DNA yang dibuang dari Branch. Akhirnya pada musim semi tahun 2020, Sitka Police Department mendapatkan sampel DNA-nya Branch dari kerabatnya. Analisisnya menetapkan kalau Branch kemungkinan besar merupakan sumber DNA tersangka yang ditemukan pada pakaian Jessica. Lalu, pada awal Agustus 2020 kemarin, investigator dari Alaska terbang ke Arkansas untuk berbicara dengan Branch dan mendapatkan sampel DNA dari dirinya langsung untuk mengonfirmasi apakah dia benar-benar tersangkanya. Branch membantah terlibat dalam kasus pembunuhan dan dia menolak untuk memberikan sampel DNA-nya secara sukarela. Setelah itu, investigator meninggalkan rumah Branch untuk mendapatkan surat izin menggeledah serta mewawancarai saksi yang juga tinggal di Arkansas. Rencananya adalah untuk mengamankan sampel DNA langsung dari Branch setelah mendapatkan surat perintah penggeledahan tersebut dan memasukkan Branch ke dalam tahanan setelah kecocokan DNA-nya positif. Namun, 30 menit setelah investigator meninggalkan rumahnya, Branch menembak dirinya sendiri. Penyelidik mengatakan kalau mereka mengumpulkan DNA-nya Branch selama otopsi dan dia dinyatakan terkait dengan pembunuhan remaja. Walau tidak secara langsung dikaitkan dengan
kasus apa aja, tetapi bisa dibilang kasusnya Jessica terselesaikan. Kasus yang kedua ada kasusnya Corey Laberry. Dia merupakan YouTuber asal Australia yang memiliki lebih dari 300.000 subscriber. Kasusnya terjadi belum lama ini, yaitu pada tanggal 10 Mei 2020, pada saat ulang tahunnya yang ke-25. Dia meninggal karena kecelakaan mobil yang disebabkan temannya, yaitu Daniel Silva, bintang program TV Ink Master. Jadi Silva mengendari mobilnya dengan kecepatan tinggi dan dia kehilangan kendali sehingga akhirnya menabrak pohon. Mobil yang digunakannya adalah mobil McLaren. Setelah tabrakan itu, Silva berusaha untuk kabur dari tempat kejadian tetapi dihentikan oleh orang-orang yang ingin membantu. Mereka dibawa ke rumah sakit dan disitulah Corey meninggal. Penyebab utamanya adalah mabuk, dan setelah kejadian itu Silva dijatuhi hukuman 1 tahun penjara, 5 tahun masa percobaan, dan 250 jam pelayanan masyarakat. Hukumannya bisa ditambah lagi jika dia melanggar ketentuan masa percobaannya. Yang ketiga ada kasusnya Nicola Linus. Kasus ketiga ini cukup menarik nih, karena berhubungan sama Mr. Cruel, yaitu serial pedofil rapist asal Australia yang melakukan aksinya di tahun 1980-an hingga 1990-an. Dan sampai saat ini identitasnya belum terungkap. Mungkin kasusnya bisa kita bahas nanti ya. Kita lanjut dulu ke kasusnya Nicola. Jadi pada tanggal 3 Juli 1990, Nicola yang saat itu berusia 13 tahun dan saudara perempuannya Fiona diculik dari rumahnya saat orang tua mereka berada di pesta perpisahan oleh seorang pria dengan pisau panjang dan pistol yang dipercayai adalah Mr. Cruel. Mereka ditutup matanya dan diikat, kemudian mereka ditinggalkan di kasur. Pelakunya meminta tebusan sebesar $25.000, tetapi dia meninggalkan Nicola dan Fiona keesokan harinya, tepat sebelum jam 12 malam pada hari ulang tahunnya Nicola yang ke-14. Mereka dipercaya telah ditutup matanya dan diikat selama 50 jam dan tempat mereka diculik hanya 5 km dari rumahnya. Polisi mengonfirmasi hadiah untuk informasi apapun yang mengarah ke Mr. Cruel ini sebesar $1,2 juta. Nah, gimana menurut kalian tentang kasus yang aku bahas hari ini? Menarik kan? Insiden bisa terjadi kapan aja dan di mana aja, nggak memandang waktu, nggak memandang harinya. Bisa terjadi pada saat yang spesial gitu, pada hari-hari yang spesial. Tentu kita harus berhati-hati terhadap sekitar kita ataupun tindakan kita sendiri. Videonya sampai sini saja. Kalau ada saran silakan komen di bawah ya. Baik, sampai jumpa kembali di investigation selanjutnya. Bye bye. Kadonya jangan lupa ya.